Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat? Dan adik, ya hadir kan? Kenapa nggak hadir kawan-kawan yang lain? Apa? Oh, tanggal merah. Hujan ya, hujan. Oke, ketua dulu tolong disiapkan. Silakan ketua. Istaidu iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita semua, materi kita pada hari ini seperti yang Bapak bilang kemarin tentang sholat dan zikir dalam kehidupan. Sampai yang nggak sholat subuh tadi, Juli nggak sholat, berdosa kalau nggak sholat kita ya. Materi kita sholat dan zikir dalam kehidupan. Nuzuli, apa itu sholat? Suatu ibadah Pak yang ada di dalam rukun Islam. Ibadah yang ada dalam Islam. Zikir apa? Jadi Dalam artian bahasa mengingat Allah. dalam artian bahasa mengingat Allah. Sholat adalah ibadah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana sholat dan zikir ini adalah sebenarnya sama-sama ibadah. Kita masuk ke kedua. Nah, pengertiannya, sholat adalah ibadah umat Islam berupa gerakan dan bacaan, dan sholat adalah ibadah yang paling utama yang dilakukan. Rukun Islam ada 5, ada syahadat, terus apa lagi? Sholat, puasa, zakat, haji. Kalau sholat tidak dilaksanakan, maka runtuhlah ibadah yang 4 ini. Akhirnya tidak sempurnalah Islam kita. Nah, itu sholat. Ini zikir. Apa itu zikir? Zikir adalah segala sesuatu bentuk amalan yang bertujuan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan, dalam hati maupun dalam perbuatan kita. Jadi zikir itu terdapat 2 macam. Yang pertama zikir secara lisan, apa kita bacanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu biasanya setelah sholat kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dan juga la ilaha illallah itu juga bacaan zikir. Kalau kita sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itulah cara kita mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi selanjutnya sholat dan zikir dalam kehidupan. Jadi sholat kita, zikir kita bawakan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sholat mengajarkan disiplin waktu. Makanya Bapak tanya tadi, ada sholat subuh. Karena sholat subuh mengajari kita untuk bangun cepat. Jam berapa bangunnya tadi? Jam 5 Pak. Jam 5. Misalkan besok lebih cepat 4:30. Jadi dengan sholat subuh misalnya, kita disiplin bangun, terus sholat zuhur nanti, asar, maghrib, isya. Sholat juga sebagai penghubung dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat kita terjauh dari
kita dari perbuatan maksiat. Sholat juga untuk kesehatan fisik dan mental kita. Sholat ada gerakannya, terus mental kita dilatih dengan sholat. Kalau zikir bisa mendatangkan ketenangan hati dan jiwa. Karena kalimat zikir itu kan kalimat baik-baik. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sering kita baca, insya Allah dengan itu bisa menerangkan hati dan jiwa kita. Oke, selanjutnya zikir pengisi waktu luang yang bermanfaat. Kadang kita kalau ada waktu luang apa yang kita coba, kadang main HP. Nah ini Anda sudah boleh bawa HP Bapak ya. Kita isi waktu luang kita dengan main game, nggak boleh, tidak bermanfaat ini, sakit mata kita nantinya. Coba kita waktu luang kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, besar manfaatnya. Kalau besar manfaatnya adalah dengan zikir tenang jiwa kita, tenang hati kita, hingga waktu luang itu berfaedah, bermanfaat. Zikir juga sebagai benteng dari godaan syaitan. Kalau kita sendiri, kalau nggak kita bentengi dengan zikir itu, kita bisa tergoda syaitan. Kadang main HP, sengaja nggak sengaja, kadang terbuka yang nggak boleh dibuka, ini inilah makna sholat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari, kita maknai. Nah, Bapak ingin tahu bacaan anak, bagaimana bacaan sholat, bagaimana sahnya menjadi seorang imam, bagaimana juga caranya seorang makmum. Mohon anak-anak ini bertiga berdiri. Ada mimpin sholat satu, silakan. Ya, musul imam ya. Ada sini, anggap aja kiblat di sana. Oke, kalau apa? Makmum berarti rapat. Oke, rapat. Dimulai dengan niat, silakan baca niatnya. Usalli pada subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati ada'a pada Salat subuh. Ya, ini tiru ya. Allah, niat dulu pertama. Shalli fardhu subuhi raka'ataini mustaqbilal kiblati imama lillahi ta'ala. Allahu akbar. Terus baca doa iftitah. ya, apa bacanya? Kabira Walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Terus Al-Fatihah. Kabira sampai habis. Kabira sampai habis, terus dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Ya, terus baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu karena bacaan yang sangat penting, menjadi wajib bacaannya. Kan bacaannya itu harus tajwidnya harus fasih. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan baca. Coba baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Setelah baca Fatihah, baru baca ayat pendek. Baca ayat pendek. Coba ayat pendek.
azan baca ayat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, setelah ayat pendek terus kita ruku. Apa baca ruku? Subhana rabbiyal azim. Ruku ini harus datar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 3 kali. Setelah ruku baru kita tidak. Tangannya sampai sini. Apa bacanya? Rabbana. Setelah iktidal baru sujud. Apa bacanya? Subhana rabbiyal. Terus sampai terakhir sampai salam. Oke, terima kasih Nana. Sekarang kembali. Karena tadi mungkin ada beberapa bacaan yang belum hafal, Bapak lihatin satu video, kita tonton bentar, nanti Bapak kirim ke keluarga, terus nanti tonton di rumah. Tonton terus sampai hafal. Insya Allah dengan nonton video ini cepat hafal biasanya ya. Bapak hidupin ya. Ini videonya. Tengok gerakannya. Tengok bacaannya. Dari makhrija hurufnya. Itu gerakannya, itu bacaannya. Tadi karena ada bacaan Al-Fatihah kita yang belum betul bacaannya, kita baca sama-sama Al-Fatihah dulu ya. Mari kita baca sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Video Bapak putar kali ini nanti Bapak kirim terus nanti tonton di rumah, sering-sering nontonnya insyaallah sering kita nonton cepat hafal insyaallah. Dan juga sebagai temuan dari Bapak, karena sholat zikir adalah ibadah yang paling utama, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kalau untuk perempuan ada alasannya datang bulan, haid, nifas, kalau kita ada alasannya. Karena sholat itu diberikan rukhsah oleh Allah, diberikan keringanan. Gak mampu berdiri bisa duduk, gak mampu duduk bisa berbaring, gak mampu berbaring bisa dengan isyarat mata, dengan sekedar bacaan saja. Itu kan keringanan yang Allah berikan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Dan kita maknai sholat dalam kehidupan kita, zikir dalam kehidupan kita, agar apa? Agar kehidupan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatunya sudah mulai ngantuk ya. Apa kabar teman semua? Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman
pas kesabarannya. Insyaallah